Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024. Bacaan kitab suci yang akan kita dengar pada pagi hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32. Hari ini merupakan hari biasa, pekan biasa ke-10. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita awalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berikanlah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dan segala perbuatan kami berkenan kepadamu. Dan Tuhan, Engkau selalu membimbingi kami oleh terang Roh Kudus-Mu agar kami semakin serupa dengan Yesus Putra-Mu. Berkatilah kami semua dan aktivitas kami di hari ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu suatu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Tetapi telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengisi seluruh muka bumi. Manusia terdiri atas anggota tubuh dan organ tubuh. Jadi kodrat manusia terdiri atas dua macam, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada zaman sekarang atau kehidupan di masyarakat sekarang ini sedang maraknya peristiwa kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal. Secara tidak sadar, hal ini sudah seperti peristiwa gunung es. Mereka yang melakukan tindakan kekerasan, entah itu kekerasan seksual, tidak akan terlihat dan terjerumus ke dalam penjara jika korbannya tidak mau bersuara. Jadi terkadang rata-rata yang melakukan tindakan kekerasan adalah yaitu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Jadi tindakan ini merupakan tindakan zina, sama seperti yang Yesus katakan.
Tindakan zina yang dilakukan manusia timbul ketika manusia tidak bisa mengolah alam pikirannya dengan bijaksana dan terkontrol. Jadi, kita harus bisa kontrol diri. Oleh sebab itu, Yesus menginginkan bahwa kita manusia ini untuk bisa mengendalikan dan memperhatikan hati dan budi kita, yaitu dengan cara kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi, kita sebagai anak-anak dari Yesus harus sanggup membedakan kira-kira mana yang merupakan hal yang baik dan mana yang merupakan bukan hal baik. Jadi, oleh sebab itu manusia dinamakan untuk mengekang, mengendalikan dan mengelola keinginan. Sebab keinginan dan kebutuhan itu jelas berbeda. Karena itu, betapa pentingnya pengolahan diri secara terus-menerus agar kita tidak jatuh dalam kubangan perzinaan yang menggelapkan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.